Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Janaan. Jadi dalam video ini saya ingin menjelaskan tentang peralihan dan pembebasan hak atas tanah. Dalam pengertian yuridis menurut UU PA adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi yang berbatas berdimensi 2 dengan ukuran panjang dan lebar. Urip Santoso menyatakan bahwa hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah atau memanfaatkan dari tanah yang dihaknya. Perkataan menggunakan mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bangunan non-pertanian. Sedangkan perkataan mengambil manfaat mengandung pengertian bahwa atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan. Misalnya untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Macam-macam peralihan hak atas tanah itu ada yang pertama jual beli. Jual beli menurut ketentuan pasal 1457 Kitab Undang-Undang KUHP adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu berjanji mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Berdasarkan pasal 37 Peraturan Pemerintah PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Akta jual beli AJB merupakan bukti sah selain risalah lelang jika peralihan haknya melalui lelang bahwa hak atas tanah dan bangunan sudah beralih kepada pihak lain. Yang kedua, tukar-menukar. Menurut pasal 1541 KUH Perdata, tukar-menukar adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik. Sebagai gantinya suatu barang lain, dalam perjanjian hak atas tanah, ada pembeli yang membayar sejumlah uang dan ada penjual yang menyerahkan hak atas tanahnya. Maka dalam tukar-menukar, satu pihak yang mempunyai hak atas tanah menukar dengan tanah atau barang kepada pihak lain. Ketiga, ada penghibahan. Berdasarkan pasal 1666 KUH Perdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Pada dasarnya, setiap orang atau badan hukum diperbolehkan untuk diberi atau menerima hibah, kecuali penerima hibah tersebut oleh undang-undang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Peralihan hak atas tanah karena hibah tidak serta-merta terjadi pada saat tanah diserahkan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Yang keempat itu hibah wasiat. Ketentuan hibah diatur dalam pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa hibah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali atas barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Dengan akta pejabat pembuatan akta tanah PPAT pada saat pemberi hibah masih hidup. Dalam hal ini yang dihibahkan adalah tanah atau barang tidak bergerak, maka prosesnya harus dilakukan di hadapan PPAT. Terus ada macam-macam hak atas tanah. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah. Ciri hak dari hak atas tanah adalah seseorang yang mempunyai hak atas tanah berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya. Dalam UU PH, hak-hak atas tanah dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu hak atas tanah yang bersifat tetap. Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, hak sewa tanah bangunan, dan hak atas.
ada hak atas tanah yang bersifat sementara. Misalnya, terus hak atas tanah yang bersifat sementara itu ada hak gadai tanah atau jual gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah, pertanian. Dasar hukum hak atas tanah diatur dalam pasal 4 ayat 1 UPA, yaitu atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang diberikan kepada dasar hukum hak atas tanah diatur dalam pasal 4 ayat 1 PA, yaitu atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum. Sedangkan mengenai hak milik disebutkan pasal 16 ayat 1 huruf A UPA secara khusus diatur dalam pasal 20 hingga 27 UPA. Syarat sah peralihan hak atas tanah melalui jual beli, syarat formil, syarat material. Pembebasan hak atas tanah merupakan suatu sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mengambil hak atas tanah warga negara demi kepentingan umum, yang dalamnya terdapat kepentingan bersama rakyat, kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan pembangunan. Pembebasan hak atas tanah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri PMDP nomor 15 tahun 1975 tanggal 13 Desember 1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 1976 tentang penggunaan acara pembebasan tanah untuk swasta. Surat Edaran Direktorat Jenderal Agraria tanggal 28 Februari 1978 nomor BTU 2/268/1979 tentang PMDN nomor 15 tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah. Demikian penjelasan saya tentang peralihan dan pembebasan hak atas tanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.